Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Rahma Fatihasari dari kelas A D3 Sistem Informasi dengan NIM 2310501027. Di sini, saya membuat program game di Greenfoot dengan nama Pac-Man. Pada proyek UAS kali ini, saya telah belajar software Greenfoot untuk membuat game sederhana tentang Pac-Man ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan skenario-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan aktor-aktor dari game Pac-Man ini. Di sini ada aktor Pac-Man-nya sendiri. Di sini ada Ghost yang kedua, terdapat poin, terdapat portal dan score, dan juga terdapat wall dinding-dinding ini yang tidak bisa ditembus. Saya akan menjelaskan skenario-nya. Yang pertama, objek bernama Pac-Man ini dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Dan setiap dia berjalan, maka mulutnya ini tuh akan membuka, menutup. Dan dia akan menghadap kemana arah dia akan berjalan. Yang kedua, ini terdapat poin yang warna bulat kuning ini. Jadi kalau misalnya poin ini dimakan sama Pac-Man, maka poin ini itu akan masuk ke dalam skornya yang akan bertambah menjadi 10. Yang ketiga, ada dinding yang saya sebut tadi ini, wall, sebagai penghalang yang tidak bisa ditembus sama si Pac-Man. Yang keempat, si Pac-Man ini harus ngelewatin hantu-hantu ini yang bergerak menghalangi jalan. Jadi ketika si Pac-Man menabrak hantu, maka nyawa akan berkurang dan akan kembali ke posisi awal di sini. Selanjutnya, ketika Pac-Man berhasil sampai ke portal, maka game akan naik ke level selanjutnya. Jadi, setelah level selanjutnya ini, maka akan bertambah juga rintangannya, yaitu si hantu-hantu ini tuh akan bertambah menjadi lebih banyak. Seperti itu. Di sini ada template awal game yang telah saya buat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kode pada game. Untuk kode pada game ini, saya menerapkan banyak kode dari website Greenfoot yang telah saya pelajari pada perkuliahan. Berikut adalah penjelasan kode pada setiap subclass aktor dan world di game Pac-Man yang telah saya buat. Di sini ada word, my word. Subclass my word pada word berperan sebagai latar pada game ini. Saya membeli background latar angkasa pada game Pac-Man ini. Kemudian saya menambahkan objek-objek yang dibutuhkan pada metode prepare seperti berikut ini. Private void prepare. Lalu, untuk menambahkan level pada game ini, saya membuat metode setup level yang berfungsi. Kalau level naik, maka ditambahin objek-objek baru seperti aktor ghost dan poin-poin baru yang disebar pada world game. Di sini public void setup level. Kemudian saya membuat metode bernama increase level yang berisi kode untuk menaikkan level dan memanggil metode setup level agar ketika level telah naik, maka word akan ditambahkan objek-objek baru yang ada pada metode setup level. Selanjutnya kita ke aktor. Di sini kita ke aktor Pac-Man dulu. Jadi di sini siapa sih Pac-Man itu? Jadi Pac-Man itu adalah tokoh utama dari game ini yang dapat digerakkan oleh user. Untuk menjalankan game ini, maka diperlukan metode yang berisi instruksi-instruksi yang diperintahkan kepada game yang dibuat. Berikut metode yang saya buat pada game ini. Di sini saya akan menjelaskan dulu metode Pac-Man move. Di sini berisi kode kondisional if Greenfoot is key down, yang di dalam argumen diberi tombol ke arah mana dia berjalan. Instruksi pada kode kondisionalnya yaitu set location, get x, get y. Kode ini berfungsi untuk mengubah posisi setiap tombol arah ditekan. Jadi ketika kita memencet tombol, maka posisinya itu akan sesuai dengan tombol yang kita tekan. Selanjutnya, perubahan posisi terjadi ketika penambahan atau pengurangan angka pada posisi X dan Y. X merupakan arah horizontal dan Y merupakan arah vertikal. Lalu diberi kode set rotation.
yang berfungsi agar Pacman menghadap kemana arah dia berjalan. Argumen pada kode ini berupa derajat putaran. Selanjutnya, agar Pacman tidak dapat menembus dinding, maka kita kasih kode sebagai berikut ini. As if while null, set location get x min 4 get y. Jadi kode ini berfungsi untuk mengembalikan posisi Pacman ketika menyentuh dinding, sehingga seolah-olah Pacman tidak dapat menembus dinding. Selanjutnya ada animate, public void animate. Pada metode ini berfungsi untuk menganimasikan aktor Pacman. Jika metode ini dipanggil pada metode Pacman move, sehingga setiap Pacman berjalan, maka akan berganti gambar Pacman yang membuka mulut dan menutup mulut, seolah-olah Pacman menggerakkan mulutnya. Selanjutnya ada detect ghost, metode detect ghost, public void detect ghost. Fungsinya, ketika Pacman nabrakin diri ke ghost, maka Greenfoot akan memainkan sound effect yang berada pada folder sound hard 03 WFE. Lalu Pacman akan diposisikan ke posisi awal, kemudian memanggil metode remove life. Di posisi awal, memanggil metode remove life. Lalu terdapat metode remove life. Di sini, public void remove life. Jadi, pada metode remove life ini berisi instruksi untuk mengurangi nyawa Pacman, mengatur ulang waktu mundur ke 1000, lalu memanggil metode game over dan show status. Lalu selanjutnya ada metode game over, public void game over, yang berisi instruksi untuk mengubah gambar Pacman menjadi gambar game over yang posisinya nanti itu ada di tengah-tengah dan dirotasikan agar tidak salah rotasi. Lalu setelah itu Greenfoot ini bakal memainkan sound game, yaitu ini, game over WFE. Sehingga ketika sisa nyawa telah habis, maka program akan menyatakan game over. Selanjutnya ada metode public void show status. Pada metode ini berisi kode untuk menampilkan teks yang nantinya berfungsi untuk menampilkan level game. Jumlah nyawa yang tersisa, dan jumlah skor yang telah didapat. Terdapat juga metode public void it point. Fungsinya, jika Pacman menyentuh poin, maka Greenfoot akan memutar sound ini, sound nom WFE, dan menghapus poin yang disentuhnya. Memanggil metode increase score, dan timer akan ditambah 200. Selanjutnya, ada metode public void detect portal. Fungsinya, jika aktor Pacman menyentuh portal, maka informasi level akan bertambah. Greenfoot akan memainkan sound kartun Yuppie, lalu mengembalikan posisi Pacman ke awal. Setelah itu, menaikkan level pada World My World, kemudian mengatur ulang waktu menjadi mundur ke 1000. Ada juga metode You Win, public void You Win. Jika Pacman dapat melewati 3 level pada game ini, maka Greenfoot akan memutar sound You Win. Lalu gambar Pacman akan berubah menjadi gambar You Win yang diposisikan di tengah-tengah. Kemudian program akan berhenti. Selanjutnya ada metode increase score, public void increase score. Fungsinya untuk menambahin 10 pada skor dan manggil metode show status. Metode ini dipanggil pada metode it point, sehingga ketika Pacman memakan poin yang ada pada game, maka skor akan bertambah 10. Selanjutnya ada metode public void update timer. Fungsinya apa? Untuk membuat waktu berjalan mundur. Kemudian jika waktu telah habis, maka metode akan mengurangi remove life sehingga nyawa akan berkurang.
Lalu Pac-Man akan kembali ke posisi awal dengan sound Horde 03 WFI. Selanjutnya kita akan ke aktor Ghost. Nah, yang merah sama biru ini tuh sama kodenya. Jadi si Ghost ini itu perannya tuh sebagai musuh. Si Pac-Man ini tuh harus berusaha menghindarin si kelas Ghost ini. Jadi pada kelas Ghost ada 2 Ghost berwarna merah dan biru. Keduanya punya metode yang sama. Berikut metode yang saya buat pada subclass Ghost ini. Yang pertama, Public Void Change Direction, yang berisi kode untuk merubah pergerakan Ghost yang awalnya turun menjadi naik. Kedua, ada Add Wall, Public Void Add Wall. Fungsinya jika Ghost menabrakkan diri ke dinding, maka kecepatan Ghost akan berkurang sementara. Kemudian metode memanggil Change Direction agar Ghost mengubah arah bergeraknya. Saya akan menjalankan game yang telah saya buat. Di sini.